Jemaat sekalian, mari kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan boleh nyatakan dan kita bisa sama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita bersatu teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga itu tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia berjanji ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai setiap hidup kita. Dan Roh Kudus terus menguatkan setiap hidup kita. Roh Kudus menjamah setiap hidup kita, mengurapi setiap hidup kita. Biarlah hari ini kita boleh sama-sama meninggikan Dia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Sungguh besar setiamu, sungguh besar anugerahmu. Karena Tuhan yang sudah menembus hidup kita, Tuhan sudah naik ke surga dan Dia tidak berhenti sampai di situ. Dia terus boleh menyertai setiap kita dengan Roh Kudus-Nya yang ada bersama-sama dengan diri kita. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
memuji dan meninggikan Engkau. Allah kami yang sudah mati, bangkit dan hidup bagi setiap kami. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika Engkau naik ke surga pun Engkau berdoa bagi setiap kami. Bahkan Engkau dengan kuasa Roh Kudus boleh menyertai setiap hidup kami. Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Dan Engkau tahu jalan rancangan yang terbaik bagi setiap kami. Tuhan, kami mau datang kepadamu. Siapakah kami di hadapan Tuhan? Kami sebenarnya orang-orang yang sungguh patut dimurkai Tuhan. Tetapi Engkau melayakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu. Meninggikan Engkau, menyembah Engkau. Tuhan, kami datang dengan ketulusan hati kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati ibadah pada hari ini. Kami ingin melayani Engkau dengan hati kami. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin meninggikan Engkau. Tuhan berkati untuk setiap pujian yang keluar dari mulut kami. Biarlah itu ada pujian yang sungguh untuk mengagungkan Engkau. Biarlah setiap firman yang boleh keluar pada hari ini. Bolehlah menjadi firman yang menguatkan setiap kami. Firman yang menegur setiap kami. Firman yang menjadi penopang. Menjadi gada dan tongkat kami dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan, kami tahu hidup kami tidak pernah imun dari masalah. Hidup kami tidak pernah begitu lurus Tuhan. Kami tahu hal itu karena Engkau sedang membentuk setiap kami untuk menjadi serupa dengan Engkau. Biarlah hari ini Tuhan kami mau dibentuk oleh Engkau. Semakin menyenangkan Engkau, semakin serupa dengan Engkau. Biarlah Roh Kudus boleh menyentuh hati kami. Biarlah Roh Kudus boleh menggelisahkan diri kami yang masih terikat di dalam dosa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, mari kita mau berdoa bersama-sama untuk anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu yang boleh menjadi generasi bangsa kita, generasi gereja kita. Boleh sama-sama kita pujikan, mari kita bersukaria. Mari anak-anak sekolah minggu maju ke depan dengan bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta hidup. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersama-sama berdiri, kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang akan masuk kelas. Kita angkat tangan untuk mentumpang. Sama seperti pentingnya sebuah bangunan harus dilandasi oleh fondasi yang kuat. Biarlah kelas sekolah minggu untuk mereka anak-anak yang berdiri di depan ini ya Tuhan, boleh menjadi satu dasar yang kokoh. Sebab pada waktu nanti mereka dewasa, mereka benar-benar sudah diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan yang terus-menerus sepanjang hidup mereka menjadi terang, menjadi suluh bagi jalan hidup mereka. Bahkan yang memperlengkapi mereka pada waktunya nanti mereka Engkau pakai sebagai alat-alat yang memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu Tuhan berkatilah kelas sekolah minggu untuk mereka yang diadakan pada pagi hari ini. Berkatilah guru-gurunya menyampaikan firman Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran anak-anak untuk menyambut firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Yuk. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, Roh Kudus sudah turun bagi setiap kita. Dan biarlah Roh Kudus tercurah di tempat ini, memberikan buat setiap hati kita, hati yang mau diurapi, dipulihkan relasi kita, mungkin yang bergumul dengan relasi. Roh Kudus yang
boleh menggelisahkan hati kita yang masih terikat dalam dosa. Mari kita pujikan sekali lagi. Anggur baru, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Dengan bersuka cita, karena urapannya yang ajaib memulihkan setiap umat gereja Petra di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari dengan bangkit berdiri, kita mau Roh Kudus mengurapi setiap kita. Roh Kudus menyentuh, menegur setiap diri kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Biarlah setiap kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, kita diberi kuasa dari Raja Mulia. Biarlah kita boleh memuji Dia. Ku diberi kuasa untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Bila Allah ada bersamaku, siapa yang jadi lawan saudara? Karena hanya Allah bagi setiap kita. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Bagaiku
Engkau periksa hidupku, berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, Tuhan sorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Biarlah kuasa dari Roh Kudus membuat roh setiap kita menyala-nyala dan melayani Tuhan.
kita mau mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memimpin kita setiap hari lewat firman-Nya. Seperti lagu yang akan kita pujikan bersama-sama, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri, bawalah diriku pada jalan kebenaran. Biarlah lagu ini boleh menjadi kerinduan setiap kita. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Sekali lagi kita pujikan lagu ini, peganglah tanganku. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Agar ku tidak tersesat. Agar ku tidak tersesat, Mengikuti jalan-Mu. Bapa dalam surga, kami berdiri di hadapan tahta-Mu. Kami mengakui bahwa kami seringkali tersesat. Kami seringkali lari dari kehendak Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala pelanggaran dan dosa kami. Dan kami juga percaya Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus hadir di hati kami. Dan mengusik, menggelisahkan hati kami. Sehingga kami boleh kembali kepada apa yang menjadi jalur yang Tuhan tentukan bagi kami. Sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Dan biarlah Allah Roh Kudus menolong kami, membimbing kami, membuat kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sehingga kami bukan hanya mendengar firman dengan setia, tetapi kami boleh tergerak hati kami untuk menjadi pelaku kebenaran. Karena Roh Kuduslah yang membimbing kami untuk mengerti kebenaran. Roh Kuduslah yang menggelisahkan hati kami untuk menjadi pelaku kebenaran. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara sekalian. Selamat Hari Raya Pentakosta. Kita bersyukur Roh Kudus boleh tercurah bagi setiap kita dan kita boleh menerimanya. Kita waktu percaya Yesus kita sudah menerima Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kita. Nah saudara-saudara, kita akan melihat bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai 26.
Kita akan membaca bergantian. Tema pada hari ini yaitu kuasa Roh Kudus. Ya, kita akan melihat Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai 26. Kita membaca bergantian. Saya membaca ayat 12, Bapak Ibu membaca ayat 13, demikian seterusnya hingga 26. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kira-kira 120. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Bersama-sama ayat 26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan saudara, biasa ketika kita membahas tentang Roh Kudus dan apalagi peristiwa Pentakosta, saudara, biasanya yang dibahas adalah Kisah Rasul pasal yang kedua. Ya. Nah karena itu saudara-saudara, saya tertarik untuk membahas sebelumnya, ya. Peristiwa sebelum Pentakosta itu, dan pada saat itu Yesus sudah naik ke surga. Dan inilah perikop yang kita baca. Ya, bagaimana Roh Kudus boleh mempersiapkan semua itu sehingga ketika dia datang semua apa yang diperlukan sudah siap. Dan ketika kita melihat bagian ini, saudara, bukankah mungkin kita ada yang bertanya, bukankah Roh Kudus belum datang? Bukankah Roh Kudus belum datang? Lalu kalau kita kaitkan dengan temanya kuasa Roh Kudus, di mana kuasa Roh Kudusnya? Dan bukankah saudara Yesus sudah naik dan Roh Kudus belum datang? Tetapi saya ingin menjawab saudara, ada seorang penafsir yang sangat baik menjelaskan akan hal ini. Ini perikop yang sebelum Roh Kudus datang. Memang Roh Kudus belum datang saudara. Roh Kudus memang belum turun, tetapi ia sudah mengintip dari sorga. Ia sudah mengintip dari sorga dan sudah terasa kekuatannya. Wah, ini luar biasa, kuasa daripada Roh Kudus. Saya punya pengalaman unik ketika mengisi retreat di sekolah SMA di Kota Medan, saudara-saudara. Gak tahu saudara pernah dengar atau tidak kalau saudara berasal dari Kota Medan ya. Ada seorang kepala sekolah ibu ya, cukup senior yang sangat killer sekali, sangat ditakuti oleh siswanya saudara-saudara ya. Jadi ketika siswa mendengarkan pelajaran mereka mulai ribut dan tiba-tiba
dari belakang ibu kepala sekolah itu memantau, dia bisa punya indera tertentu mana kelas yang ribut, lalu dia masuk ke kelas itu dan tiba-tiba langsung yang tadinya ribut, anak-anak itu seperti ada sesuatu di belakang dan mereka langsung semua hening, saudara-saudara ya. Ya, langsung ibu yang mengajar di depan tuh seperti yes terima kasih Bu gitu ya kira-kira. Karena apa? Tiba-tiba itu yang tadinya demikian ribut sampai yang mengajar pun juga sudah tidak digubris, tidak didengar. Dan tiba-tiba langsung hening gara-gara ibu kepala sekolah ini. Nah suatu kali saudara saya memimpin sesi yang kali kesekian saudara. Dan kali yang pertama, kali yang kedua ada si ibu kepala sekolah itu hadir. Tetapi kali yang kesekian saudara ada beberapa sesi, seingat saya mungkin ada 5 atau sampai 6 sesi. Mungkin sesi yang kelima. Si ibu kepala sekolah ini gak ada di ruangan. Nah saudara bisa bayangin ya. Waktu memimpin, anak-anak ribut, saya kasih ilustrasi pun juga sudah tidak mempan. Sampai guru-guru yang lain juga sudah kewalahan, mereka sudah pada berdiri dan sebagainya. Tetap ribut, kencang banget saudara. Waduh, ini saya juga sudah mulai mati gaya di depan saudara. Sudah mati gaya, saya sudah bingung sekali untuk gimana cara untuk menarik perhatian daripada siswa-siswa. Nah saudara, tiba-tiba apa yang terjadi di kelas itu, di ruangan itu, tiba-tiba ruangan pintu terbuka. Lalu tiba-tiba langsung semuanya siswa yang tadinya ribut berisik langsung hening. Dan saudara tahu siapa yang kemudian muncul? Si ibu kepala sekolah itu. Waduh, padahal si ibu kepala sekolah itu cuma membuka pintu, dia hanya mengintip dari belakang, dia cuma nongol sebentar, lalu kemudian begitu dia anak-anak sudah hening, lalu kemudian dia keluar lagi. Wah, ini saudara kuasanya luar biasa, ya kuasanya luar biasa, hanya mengintip bulu kuduk sudah berdiri, saudara langsung hening. Nah di sini saudara mungkin kita bisa membayangkan kira-kira yang terjadi pada saat itu. Roh Kudus belum turun, tetapi kuasanya sudah mengintip. Kuasanya sudah mulai terasa. Sehingga murid-murid itu mendapatkan keberanian. Mendapatkan keberanian untuk apa? Mereka mau kembali ke Yerusalem saudara. Nah ini tadi dikisahkan di mana murid-murid itu kembalilah rasul-rasul ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem, saudara. Jadi murid-murid itu punya keberanian. Saudara, kenapa saya katakan seperti ini? Mungkin saudara bertanya, kok ke Yerusalem? Apakah ini tidak salah? Saudara ingat, murid-murid pernah dibuatkan hoax, bukan? Di mana mereka dituduh mencuri mayat Yesus. Dan kalau cerita ini masih terus berlarut-larut, saudara, hoax ini masih terus ada. Saudara, ini bisa dibayangkan murid-murid akan dibunuh, bukan? Kalau dianggap hoax ini yang benar. Dan mereka juga kemudian berani ke ruangan atas. Dipercaya ini adalah ruangan yang sama ketika Yesus melakukan perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya. Ya tapi kita tidak tahu pastinya seperti apa. Tetapi ada penafsir yang mengatakan akan hal ini, saudara. Bukankah ini sebuah peristiwa yang membuat mereka trauma? Saudara, kalau mendengar bunyi sirene, saudara, ada orang-orang tertentu yang masih ingat tentang pandemi, saudara. Tetapi ada orang yang sudah move on, udah lupakan saja pandemi. Tetapi bagi orang-orang yang punya masa lalu dan pengalaman yang sangat menyakitkan waktu pandemi, ini akan teringat di dalam pikirannya. Tetapi saudara bisa membayangkan bukan bagaimana murid-murid itu punya keberanian yang luar biasa. Jelas, dalam 40 hari Yesus menampakkan diri bersama dengan mereka. Menampakkan diri berulang-ulang sehingga berangsur-angsur ketakutan mereka hilang. Ketakutan mereka terhadap hoax tersebut juga mulai hilang dan berangsur-angsur sudah sampai hari yang ke-40 kemudian Yesus naik ke surga. Di situ juga murid-murid mendapatkan kekuatan yang baru, saudara. Tetapi saudara, di sini peran Roh Kudus. Jadi 40 hari, kemudian masih ada 10 hari. Dan mereka juga nggak tahu bukan 10 hari kemudian. Baru Roh Kudus turun, baru Roh Kudus benar-benar turun secara maksimal, secara total, saudara. Tetapi di situ mereka mungkin di dalam waktu yang 10 hari di situ,
Di situ kekuatan daripada Roh Kudus yang bekerja. Dan mulai terasa kekuatannya ini menopang, memaintain murid-murid. Sehingga apa? Sehingga murid-murid itu punya keberanian yang sama waktu mereka bersama-sama dengan Yesus. Murid-murid itu tetap ketika mereka berdoa di dalam sebuah ruangan atas, mereka bukan berdoa dengan ketakutan, aduh gimana ini, Roh Kudus belum datang, Yesus sudah pergi, tolong Tuhan. Bukan begitu saudara berdoanya. Tetapi murid-murid berdoa dengan roh keberanian. Murid-murid berdoa dengan sukacita. Dan murid-murid kembali mengingat apa yang Yesus lakukan, Yesus kerjakan. Nah di sini saudara kita bisa belajar di bagian yang pertama ini. Apa sebenarnya yang Roh Kudus lakukan kepada murid-murid pada saat itu? Roh Kudus mengingatkan kembali akan apa yang dilakukan oleh Yesus. Roh Kudus mengingatkan kembali kepada murid-murid, Yesus sudah naik ke surga. Roh Kudus belum turun secara maksimal, tetapi mereka diingatkan kembali untuk melihat kembali apa yang Yesus lakukan dan Yesus katakan. Mari kita lihat Yohanes 16 ayat 13. Di sini janji Yesus kepada murid-murid dan tergenapi ketika Roh Kudus turun. Dikatakan tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Wah, di sini saudara, kita bisa menyimpulkan bagaimana kerja Roh Kudus, bagaimana kuasa Roh Kudus dinyatakan. Roh Kudus tidak pernah berbicara untuk dirinya sendiri. Roh Kudus tidak pernah membuat visi bahkan mujizat untuk dirinya sendiri. Roh Kudus tidak pernah menyatakan kehebatan atau bahkan kemuliaannya kepada dirinya sendiri. Roh Kudus datang untuk apa? Memuliakan Kristus. Jadi ketika murid-murid pada saat itu diingatkan oleh Roh Kudus, diberikan kekuatan oleh Roh Kudus, diajak kembali Roh Kudus, lihat apa yang dilakukan oleh Kristus. Lihat apa yang Yesus pernah kerjakan bagi engkau. Apa yang Yesus pernah perbuat bagi engkau. Yesus pernah melayani engkau. Yesus pernah mengasihi engkau. Jadi yang Roh Kudus kerjakan adalah membuat orang-orang melihat, mengenal, kagum, menyembah dan memuliakan Yesus. Dan disitulah Roh Kudus bekerja dan kuasa boleh tercurah bagi setiap mereka. Nah di sini saudara-saudara kita melihat ada seorang yang sangat baik menjelaskan akan hal ini, yaitu Martin Lloyd-Jones. Di sini dikatakan sepertinya Roh Kudus itu bekerjanya adalah menyembunyikan dirinya. Dan dia selalu menaruh fokus kepada Sang Putra. Fokus on the Son. Putra itulah yang menjadi fokus daripada Roh Kudus. Roh Kudus tidak meninggikan dirinya sendiri. Roh Kudus fokusnya hanya untuk memuliakan Kristus. Nah, di sini saudara, saya kasih gambar di sini adalah lampu sorot. Saudara, siapa yang sering ya melihat lampu sorot? Saudara, lampu sorot itu akan dinyalakan, dia akan menyorot kepada pribadi tertentu. Ya, saudara kalau melihat lampu sorot, saudara tidak mungkin saudara akan melihat lampu sorotnya itu, bukan? Lalu kemudian saudara bertanya-tanya, wah lampu sorotnya bagus sekali. Wah ini mereknya apa? Ya buatan dari mana? Ini waduh impor dari mana dan sebagainya. Saudara tidak mungkin akan bertanya seperti itu. Tetapi saudara lampu sorot itu akan mengarahkan kepada pribadi tertentu. Yaitu mungkin aktor yang sedang menaikkan lagu-lagu. Wah dengan suara yang khas, suara yang menggugah hati. Wah luar biasa sekali bukan? Atau ada pemusik yang bisa memainkan piano dengan luar biasa. Ini yang perlu kita lihat, yang perlu penonton lihat. Bukan lampu sorot yang dilihat. Nah di sini saudara-saudara, di mana Roh Kudus berperan seperti lampu sorot.
Supaya apa? Supaya orang makin jelas lihat Yesus. Supaya orang makin kagum terhadap Yesus. Supaya orang makin tertuju pada Yesus. Semakin orang bisa membuat orang yang lain juga kenal Yesus. Lihat di sana. Di sana Yesus sangat luar biasa. Nah saudara-saudara, ketika kita boleh melihat pengertian akan hal ini, saudara-saudara, maka kita perlu sadar, saudara, bahwa ketika kita sudah sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus, apakah kita makin kagum terhadap Yesus? Apakah kita makin meninggikan Yesus? Apakah kita makin memuliakan Yesus di dalam hidup kita? Sehingga, saudara, Yesus makin terlihat jelas di dalam kehidupan keseharian kita. Yesus makin terlihat jelas di dalam kehidupan bergereja kita. Dan inilah dunia Allah Tritunggal yang sangat indah. Di mana Roh Kudus waktu turun, dia muliakan Yesus. Dan saudara ingat, ketika Yesus turun, apa yang Yesus kerjakan? Penebusan betul, tetapi selain daripada hal itu, Yesus selalu bilang, aku datang untuk memuliakan Bapa. Aku datang untuk diutus Bapa. Aku datang untuk melakukan pekerjaan Bapa. Jadi ketika Yesus turun menjadi manusia, saudara, yang Yesus lakukan fokus sama Bapa. Aku datang untuk melakukan pekerjaan Bapa. Semuanya Bapa, 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 Bapa. Tetapi waktu Roh Kudus turun, Roh Kudus akan terus berkata, Yesus, 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 Yesus kerjakan itu, Yesus kerjakan itu. Di situ murid-murid dapat kekuatan. Roh Kudus belum turun secara maksimal, di situ di-maintain dengan kekuatan daripada Roh Kudus untuk lihat apa yang Yesus lakukan. Termasuk mungkin kalau Roh Kudus bisa bicara audible. Pada hari ini, kalian ngapain sih ngerayain tentang aku? Itu ya. Nggak usah diraya-rayain. Rayain Yesus saja. Sehingga waktu dalam iman rasuli, saudara, kalau kita perhatikan, perkataan aku percaya kepada Roh Kudus itu hanya satu kalimat. Sebelumnya aku percaya kepada Bapa. Kemudian Yesus panjang. Sudah ini ada pengertiannya. Kenapa? Dan aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Udah hanya itu. Karena apa? Roh Kudus tidak perlu ditinggikan. Karena Roh Kudus mengajak kita untuk meninggikan Yesus Kristus. Ini apa? Diraya-rayain begitu ya. Dikasih puji-pujian semua tentang Roh Kudus. Terus kemudian slide-nya pakai tulisannya besar-besar pula begitu kan. Saudara, ini Roh Kudus kalau bisa ngomong audible, gak usah masuk begini ya. Dia menyembunyikan dirinya. Yang penting hanyalah Yesus. Yesus yang kita tinggikan. Yesus yang kita muliakan. Nah sekarang kita masuk ke dalam bagian yang kedua. Kalau memang Roh Kudus itu mengingatkan tentang Yesus, saudara, kira-kira bagian perkataan Yesus yang mana yang murid-murid pada saat itu ingat apa yang Yesus katakan? Saudara, bagian ini saudara tidak mungkin lepas dari amanat agung Yesus Kristus. Bagian ini yang diingatkan oleh Roh Kudus, saudara. Mari kita lihat Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu kemudian di dalam Kisah Rasul, saudara, mirip, saudara, dengan apa yang dikatakan oleh Yesus di Matius 28. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi apa yang dilakukan Roh Kudus tidak berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Nanti kalau kamu terima kuasa dari Roh Kudus, kamu menjadi saksi di Yerusalem. Itu sebabnya rasul-rasul kembali ke Yerusalem. Yerusalem harus jadi base camp. Bersaksi mulai dari Yerusalem di tempat ini. Nah di situ Roh Kudus mendorong mereka, mengingatkan, menguatkan mereka. Sehingga mereka punya keberanian yang luar biasa. Nah saudara, kalau kita bisa mendramatisir saudara. Pada saat itu Petrus
berdiskusi bukan dengan murid-murid yang lain. Atas kuasa Roh Kudus, Petrus sudah bukan Petrus yang pecundang dulu. Yesus sudah menampakkan diri pada Petrus dan kemudian di-maintain oleh Roh Kudus. Sehingga menjadi pemimpin yang luar biasa, saudara. Nah, saudara, apa yang dibahas di sini? Kalau menjalankan amanat agung Yesus Kristus tadi, berarti butuh kendaraan untuk bisa mencapai goal tersebut, bukan? Tetapi kita ada masalah. Di mana Yudas sudah mati. Yudas sudah bunuh diri. Nah, di sini gimana caranya? Ya, ada nggak yang dapat surat dari Yesus, surat wasiat? Kira-kira Yesus pengennya bagaimana? Siapa yang ditunjuk? Kira-kira begitu, saudara ya. Nggak ada, semuanya nggak ada. Nah, kalau begini gimana solusinya? Nah, saudara-saudara, ini suatu perdebatan yang mungkin kalau kita ada di dalamnya, ini nggak gampang untuk bisa mengatasinya. Kalau misalnya tetap 11 aja jalan, kira-kira kenapa? Kenapa nggak 11 aja? Saudara pernah berpikir seperti itu bukan? Daripada nanti dapat satu lagi seperti Yudas. Wah, ini repot bukan? Dapat lagi bahkan lebih jahat daripada Yudas, saudara-saudara. Waduh, ya ini kan bisa menyisakan pengalaman traumatis ketika di dalam teamworknya tertentu ada orang yang berkhianat. Wah, ini gimana ini solusinya? Wah, udah gak ada yang dapat surat wasiat daripada Yesus pula. Kalau ada Yesus, ingat peran Roh Kudus adalah mengingatkan kembali apa yang Yesus mau. Dan Yesus mau dengan 12 murid ini. Tetapi sayang tinggal 11. Yesus cuma mau dengan 11. Tetapi Petrus ini luar biasa bijaksana. Saudara, apa yang dilakukan oleh Petrus? Dikatakan bahwa di ayat yang ke-16, haruslah genap nas kitab suci. Gak ada Yesus firman Tuhan dong. Firman Tuhan jadi standar. Firman Tuhan ngomong apa? Firman Tuhan ngomong apa? Untuk kita bisa melangkahkan kaki di depan. Firman Tuhan ngomong apa supaya kita bisa make decision? Oh, langsung Petrus teringat. Haruslah genap kitab suci. Ayat 17 yang B dikatakan, sebab tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah jabatannya diambil orang lain. Dan sebelumnya juga ada perkemahannya biar menjadi sunyi. Oh, ini di dalam Mazmur. Petrus benar-benar mengerti isi kitab suci. Dan atas pimpinan Roh Kudus, betul-betul Petrus itu dipimpin untuk bisa menemukan apa yang sesuai, yang pas. Ini standarnya seperti ini. Sehingga kita lihat di dalam, sebab tertulis dalam kitab Mazmur, di dalam Mazmur 109 ayat yang ke-8. Ya, dikatakan apa yang dikatakan di dalam Mazmur? Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang. Wah, pas, match. Dari Mazmur ngomongnya biar umur berkurang, jabatannya diambil orang. Ini tentang Daud, bagaimana dia berhadapan dengan orang-orang pendusta. Dia marah sekali. Dia hanya berseru kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan, biar umurnya berkurang, jabatannya diambil orang. Berarti jabatannya harus diambil orang. Berarti tetap 12 bukan? Harus tetap 12. Meskipun kita bisa cocok logi dengan 12 suku, 12 murid. Oh, ini mungkin 12 itu biar sama dengan perjanjian lama. Betul juga, saudara. Tetapi bukan hanya kita cocok logi, tetapi di sini kita melihat apa yang menjadi basic di dalam kitab suci. Biar jabatannya diambil. Oh, berarti harus cari orang lain. Berarti harus cari orang lain di sini. Dan kemudian dicarilah orang yang punya hati seperti murid yang sudah ada 11 itu. Yang mereka kenal Yesus, mereka tahu Yesus, mereka meninggikan Yesus, memuliakan Yesus di situ. Lalu kemudian terpilihlah ada 2 nama, saudara. Ya, ada nama yang pertama adalah Yusuf atau Barsabas atau Justus, itu satu nama. Lalu kemudian yang kedua adalah Matias. Lalu dipilih salah satu dengan undian, ya, buang undi. Ya, di mana Amsal 16 ayat 33 itu seturut dengan perjanjian lama, ya, kalau sudah menemukan 2 di sini
yang sudah diseleksi dengan ketat, ya undi dibuang. Jadi bukan asal buang undi, tidak. Tetapi karena ada 2, maka undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Ya, jadi di sini Tuhan bekerja dengan undi yang dibuang. Tapi mungkin kita bisa bertanya, ya kenapa nggak dua-duanya diambil? Dua-dua bagus. Ya. Dua-dua bagus. Saudara kalau nemuin ada dua-dua orang begini ya, kita langsung, wah ini dua-duanya. Nah kalau dua-duanya nanti jadi 13 murid. Nggak cocok sama orang Tionghoa saudara ya, 13 angka sial. Ya. Nanti bisa bentur. Nah ini hanya sekedar pemikiran iseng. Tetapi begini saudara ya, yang Yesus lakukan waktu dia memilih murid di awal 12. Jadi Roh Kudus ingetin, Yesus lakukan waktu awal gimana? 12. Masanya Yesus waktu panggil orang, hai Natanael ikut, hai Filipus ikut, hai Petrus ikut, langsung ikut. Tetapi waktu Yesus sudah naik ke surga, enggak bisa Petrus, hai gini, enggak bisa. Jadi dia harus mencari cara, gimana cara pilihnya. Yesus sudah naik ke surga dan ada kitab suci. Saudara-saudara ini indah sekali. Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus pakai firman Tuhan. Roh Kudus pakai kitab suci untuk mengarahkan kita pada kebenaran. Dan di situ saudara tetap 12. Kamu mau dapat 2, mau dapat 3, pilih 1. Jadi yang Yesus pilih 12, ya kita pilih juga 12. Ya. Nah saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari di bagian yang kedua ini? Untuk mempersiapkan turunnya pribadi Roh Kudus. Kemudian peristiwa Pentakosta terjadi, kebangunan besar-besar. Kemudian amanat agung Yesus Kristus bisa jalan saudara. Yesus dan Roh Kudus sama cara kerjanya. Memanggil 12 murid. Yesus 12 murid, Roh Kudus juga mempersiapkan 12 murid. Tidak ada yang match antara Roh Kudus dengan Yesus. Roh Kudus juga ternyata memulai dengan 12 murid. Disinilah saudara filosofi pelayanan pemuritan yang dikerjakan oleh Yesus juga Roh Kudus. Jadi kalau kita perhatikan saudara, kita melihat Roh Kudus, wah kerjanya besar-besaran saudara. Itu nanti. Tetapi Roh Kudus juga bekerja mulai dari awalnya adalah 12. Sehingga Matias masuk menggantikan Yudas. Ayo kita start. Kita mulai dari awal, sudah dari 12 murid. Mereka diutus, bersaksi, mereka menginjili, mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Lalu kemudian mereka melayani bersama. Sampai muridnya itu punya murid lagi. Kemudian muridnya itu kemudian bersaksi lagi. Kemudian bersaksi, kemudian mengajarkan kebenaran. Sampai muridnya itu juga sama-sama bertumbuh. Kemudian muridnya lagi, kemudian diutus lagi. Kemudian yang diutus lagi, kemudian penginjili lagi. Yang diinjili lagi, kemudian terus bertumbuh. Terus demikian saudara-saudara. Sampai di zaman perjanjian baru dan sampai gereja-gereja mula-mula. Kalau kita perhatikan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Ini surat Paulus kepada Timotius. Sama cara kerjanya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Yang juga cakap mengajar orang lain. Sama. Yesus melakukan hal yang sama. Roh Kudus juga memulai start yang sama. Dan Paulus juga melakukan itu kepada Timotius. Semua sama, saudara. Sehingga cara kerja Roh Kudus ketika kuasa dinyatakan, bekerjanya seperti itu. Apa yang kamu lihat? Dia bisa mengerjakan atau cakap mengerjakan kepada orang lain. Itu yang menjadi fokus daripada pemerhatianmu. Itulah yang dinamakan dengan pemuritan, discipleship. Ada percakapan fiktif. Waktu Yesus balik ke surga, saudara-saudara disambut sama malaikat. Waduh bos pulang. Oh iya, gimana bos, kabarnya bos?
Udah kelar misinya. Oh sudah kelar misinya. Misi yang diberikan Bapa kan. Iya. Oh jadi seluruh dunia sudah mendengar Injil. Amanat agung sudah dikerjakan semua? Ya belum. Loh, belum ya. Kalau gitu yang sekarang mengerjakan tugas itu siapa bos? 11 murid. Si malaikat itu garuk-garuk kepala sedikit amat. Yang bener aja bos. Coba bos, ada cara lain gak? Kalau ada cara lain, kayaknya ada yang lebih baik deh. Daripada ngandelin cuma 11 murid itu. Lalu Yesus, dia dengan sombongnya berkata, maaf, gak ada cara lain. Ditinggal pergi malaikatnya saudara ya. Ini percakapan fiktif ya. Maaf, tidak ada cara lain. Aku mempercayakan kepada 11 muridku itu. Kalau gagal gimana bos? Maaf, tidak ada cara lain. Saudara, luar biasa sekali saudara. Ini cara Yesus. Sehingga seorang yang bernama Robert Coleman, dia berkata begini. Perhatian Yesus itu bukan pada program untuk menjangkau orang banyak. Melainkan pada orang yang akan diikuti oleh orang banyak. Perhatian Yesus bukan pada program. Perhatian Yesus hanya kepada 11 murid itu. Dan dia tahu dari 11 itu akan menjangkau seluruh dunia. Segala bangsa saudara akan bertekuk lutut untuk menyembah Yesus. Dia percaya 11 murid itu melakukan sesuatu yang besar. Dan itu sebabnya saudara, go small. Itu menjadi satu yang penting. Yesus fokus kepada 11. Yesus fokus menginvestasikan hidupnya 3,5 tahun kepada 12 murid itu. Satu berkhianat dan Yesus juga pakai satu itu untuk menggenapkan apa yang sudah dirancang oleh Bapa untuk mati di atas kayu salib. Yesus fokus kepada 11 murid, berbagi hidup, mengajarkan kebenaran firman, melayani bersama. Dan ketika Roh Kudus juga turun, dia menyatakan kuasanya bagaimana menjangkau orang banyak, juga fokus terhadap orang-orang yang mungkin hanya kecil sekali di dalam kelompoknya, tetapi punya hati sebagai murid untuk meninggikan Tuhan dan mau bertumbuh. Dan di dalam orang-orang yang sedikit, kita bukan hanya go small, tetapi juga harus go deep. Dari small dan deep di sini, saudara, akan makin lama makin besar. Di beberapa tempat gereja bertumbuh dengan cepat, tetapi bahkan di sana masalahnya adalah pertumbuhan tanpa kedalaman. Mereka bertumbuh, yes, tetapi tidak ada kedalaman. Itu sebabnya sangat membahayakan sekali. Ketika sudah bertumbuh tetapi tidak ada kedalaman, tidak berakar dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang Yesus dan Roh Kudus mau adalah mulai dari yang terkecil, tetapi juga deep, berakar, mengerti apa yang Roh Kudus mau, tahu bagaimana mengambil keputusan sesuai dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Sehingga A.W. Tozer, saudara, dia mengatakan begini, agama modern, yaitu Kristenan modern berfokus pada pengisian gereja dengan orang-orang. Sedangkan Injil yang sejati menekankan pemenuhan manusia dengan Allah. Filling people with God. Tapi banyak gereja hari ini, saudara, fokus gimana ngisi gereja dengan orang. Gimana caranya? Makin kita pikir, kita makin pusing. Tetapi kalau kita mau kembali ke cara Yesus, Yesus tidak melakukan hal itu. Yesus melakukan penuhi orang dengan kuasa Roh Kudus. Penuhi orang dengan Tuhan. Penuhi orang dengan kitab suci. Dan di situ dia akan menjadi orang-orang yang juga menjangkau orang yang lain lagi. Ini cara Yesus. Tetapi seringkali diabaikan. Tidak menarik.
lebih senang cara dunia. Sehingga Dallas Willard dia menulis buku Great Omission, bukan Great Commission. Great Commission amanat agung, tetapi dia sedikit menyindir. Ini pengabaian agung. Cara Yesus tidak dilakukan. Gereja-gereja justru pakai cara dunia. Bahkan dia tulis, gereja hari ini tidak mencetak banyak murid. Harusnya mencetak murid Kristus adalah gereja. Tetapi yang mencetak daripada gereja-gereja hari ini, dia mencetak orang Kristen vampir. Saya penasaran apa maksudnya. Orang Kristen vampir, orang Kristen yang berkata pada Yesus, aku butuh darahmu, tapi saya tidak peduli menjadi muridmu atau memiliki sifatmu. Jangan berurusan dengan saya selama hidup ini. Tapi kita ketemu lagi di surga ya. Wah ini benar-benar ya. Cuma pengen hisap darah Yesus katanya begitu. Dia gak peduli dengan Yesus di hari-hari biasa. Tapi cuma pengennya nanti dia di surga kita ketemu. Soalnya orang-orang Kristen yang seperti ini saudara. Dan tidak kembali kepada cara Yesus. Bagaimana Yesus pada saat itu betul-betul mengajak setiap orang untuk punya hati seperti murid. Hati yang betul-betul mau bertumbuh. Hati yang mau belajar menaati firman. Hati yang melihat bahwa Yesus lebih indah daripada segalanya. Dan apa bedanya saudara? Antara murid dengan konsumen rohani. Murid, dia akan selalu mengikuti jejak Yesus. Murid, dia akan melihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan murid, dia akan terus melihat bagaimana Yesus mengagumkan. Sedangkan konsumen rohani, dia akan mudah sekali meninggalkan Yesus. Kalau Yesus sudah tidak lagi menguntungkan buat dia. Itulah bedanya Matias dengan Yudas. Yudas, dia melihat Yesus sudah tidak lagi menguntungkan, dia jual Yesus. Yudas pernah ditegur oleh Yesus, Yesus memuji Maria, memberikan minyak narwastu. Tapi Yudas punya usulan program, di mana kita bagikan kepada orang miskin. Yesus pro kepada Maria. Di situ Yudas kesal sama Yesus. Oh, ini usulan nih daripada bendahara, tetapi tidak digubris. Buat apa kalau begitu Yesus bagi saya? Yesus dijual oleh Yudas. Tetapi dari kejauhan ada Matias yang bukan murid Yesus sebelumnya. Dia sudah tertarik dengan keindahan Yesus. Dia punya hati seperti seorang murid. Dia punya hati untuk terus belajar. Dia tidak bersama-sama Yesus, saudara. Tetapi terus dia renungkan perkataan Yesus. Dia terus berdiskusi tentang Yesus. Dia terus menaati apa yang Yesus lakukan, hatinya seperti seorang murid. Dia ajak keluarganya untuk kenal Yesus. Semua dia bawa kepada Yesus. Sehingga terseleksilah Matias itu. Dan apa yang membedakan antara Matias dengan Yudas? Murid Kristus atau Matias ini melihat God is atau God as beautiful. Konsumen rohani melihat God as useful. Do you see Jesus as beautiful or useful? Apakah kau melihat Yesus itu beautiful, saudara? Atau kita melihat Yesus hanya useful? Kalau saya ada kepentingan, saya baru datang kepada Yesus. Dan saya pengen doa saya dijawab oleh Yesus. Saya pengen Yesus memberkati saya. Dan saya pengen supaya Yesus itu betul-betul mengutamakan dan memperhatikan saya. Soalnya ini konsumen rohani. Bukan hati seorang murid. Kita bersyukur gereja kita punya pengajaran yang baik. Kamis atau ada pendalaman Alkitab. Seberapa banyak jemaat yang mengikuti. Saudara, di situ saya bersyukur sekali. Roh Kudus bekerja lewat Zoom sampai ke rumah masing-masing. Wah, tanya jawab terjadi. Lalu terus kemudian bahas eksposisi ayat demi ayat. Mungkin efeknya nggak langsung hari itu, saudara-saudara.
Langsung ketika engkau sakit langsung dapat kesembuhan, ketika engkau miskin dapat kekayaan, tidak langsung di situ, tetapi saudara sedikit demi sedikit kita mendapatkan hikmat, kita mendapatkan pembekalan sehingga waktu mengambil keputusan ingat firman Tuhan berkata apa? Itulah Roh Kudus. Roh Kudus membawa kita untuk mengerti kebenaran. Roh Kudus membawa kita untuk makin tahu dan kita makin berani memutuskan kebenaran. Itu fungsi Roh Kudus. Sehingga kita makin memuliakan Kristus di dalam hidup kita. Dan luar biasa sekali saudara-saudara, ketika kita punya kegiatan yang seperti ini. Artinya gereja kita gereja yang sehat. Yang mengutamakan kebenaran, pengajaran menjadi pondasi untuk kita bisa bertumbuh. Suatu kali ada seorang ibu yang menjalankan hidup sehat, saudara-saudara. Ibu ini ditinggal oleh suaminya karena suaminya sakit, maka dia terinspirasi untuk hidup sehat. Dan suaminya meninggal dan kemudian ia menyewa sebuah kios. Dan kemudian dia olahraga dan kemudian dia pengen sekali untuk berbagi dengan masyarakat. Ya, dia sewa sebuah kios, lalu dia pengen jualan jus, ya, saudara ya. Nah, tulis kiosnya itu ya, jus sehat. Wah, siapa yang mau hidup sehat? Wah, terus kemudian yang dia sudah lakukan, dia campur kubis, wortel, daun herbal dan bayam dan sebagainya. Wah, kemudian diterapkan di dalam jus yang dia akan jual itu. Pelanggan mulai datang, kemudian menyukai minuman yang dibuat. Makin lama makin banyak. Dia senang dong ya. Makin lama makin laris. Namun kemudian satu pelanggan, dua pelanggan mulai usul. Bu, enak loh jusnya. Tapi kalau dikasih susu krim ya, ini pasti lebih enak. Ya, percaya deh. Nah, lalu dikasih susu krim. Ya, kan betul kan? Makin banyak kan pelanggannya kan? Lalu kemudian usul lagi ya. Kalau dikasih sirup, dikasih coklat, wah ini tambah enak ya. Waduh ini makin tambah enak, pasti makin laris. Nah, kemudian dikasih sudah ya. Kemudian tambah banyak lagi. Kasih permen, tambah nikmat lagi. Kasih permen saudara ya. Kasih banyak tambah-tambahan saudara. Lalu kemudian semakin banyak udah mulai bisa buka cabang. Pelanggan-pelanggannya itu datang komplain. Bu dengar nggak? Si itu loh tambah gemuk. Si itu loh kena diabetes. Bu, si itu loh kena sakit gula. Gara-gara minum jus ibu. Si ibu langsung tek. Dengan kerendahan hati. Dia doa sama Tuhan. Ini bukan visiku yang semula. Ternyata dia cek. Pelangnya udah ganti, bukan jus sehat lagi. Jus nikmat. Tadinya jus sehat, habis itu ganti jus nikmat, saudara-saudara. Nggak bisa begini. Nggak bisa. Terus kemudian dia ganti pelangnya, jus sehat. Semua permen dia buang. Kembali kepada jus sayur-sayuran itu. Dan si pelanggan itu berterima kasih. Pelanggan itu kemudian bukan makin sedikit dan berdatangan kembali. Tetapi yang mau jelas hidupnya apa? Makin sehat. Di mana yang lain jual jus nikmat udah banyak. Tetapi di sini yang jus sehat itu betul-betul membawa kesehatan bagi orang-orang yang minum. Akhirnya makin lama makin banyak saudara-saudara. Dan Roh Kudus kuasanya bekerja secara efektif di gereja yang sehat. Bukan gereja yang nikmat. Kita sebagai murid, sebagai jemaat, saudara jangan terus menerus. Kita kepengen manis-manis itu, saudara, permen, coklat, sirup dan sebagainya. Mari kita dukung gereja yang menekankan ajaran yang sehat. Makanan yang sehat mungkin sulit dicerna. Tetapi saya percaya makanan yang sehat itu akan mempertumbuhkan akan kesehatan rohani kita. Keluargamu akan semakin sehat di dalam kerohanian. Relasimu juga akan semakin sehat. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa untuk hidup sehat di dalam ajaran firman Tuhan. Jangan makan yang manis-manis.
nanti bisa kena diabetes rohani. Bilang kanan kiri, jangan makan manis-manis, nanti kena diabetes rohani. Makanlah makanan yang sehat, supaya tubuh kita kuat. Dan makanan yang sehat, pengajaran firman Tuhan. Pengajaran firman Tuhan, mulai dari siapa yang punya hati terlebih dulu yang mau. Itulah hati seorang murid. Yesus tidak menggubris semuanya. Kasih makan 5.000 orang, setelah itu dia tinggalkan. Dia fokus sama 12 murid. Karena 12 murid ini yang mau punya makanan yang sehat. Yesus supply terus. Sehingga dari 12 murid ini, dia menjangkau untuk murid-murid yang lain. Apakah kita merindukan kebangunan boleh terjadi dalam gereja kita? Kebangunan rohani boleh terjadi di dalam keluargamu. Posisikan kita seperti sebelum Pentakosta ini. Murid-murid tidak tahu kapan Roh Kudus itu datang secara maksimal. Tetapi dia sudah mempersiapkan. Sehingga waktu Roh Kudus hadir, betul-betul itu menjadi satu kegerakan yang maksimum untuk Injil diberitakan. Kita, Roh Kudus sudah datang. Roh Kudus sudah hadir di dalam hati kita. Roh Kudus sudah hadir dalam gereja kita. Roh Kudus sudah hadir dalam keluarga kita. Mari kita menekankan akan ajaran yang sehat. Makanan yang bergizi, yaitu firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Saudara, adakah di antaramu yang saat ini masih jauh dari hati seorang murid? Berdoalah, minta Roh Kudus lembutkan hati. Minta hati seperti seorang murid. Roh Kudus akan kerjakan dengan maksimal. Ketika kita ikut cara Yesus, bukan cara dunia. Saudara berdoa. Apakah saudara adalah salah satunya yang aku rindu menjadi seorang murid yang mau menjangkau, mau memuridkan orang lain. Tapi aku gentar, tapi aku takut, tetapi engkau punya hati. Saudara bicara sama Tuhan. Tuhan akan menemukan jalannya bagi engkau. Sudah berdoa. Biar keluarga kita juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga orang tua juga memuridkan anak. Orang tua punya hati untuk memuridkan anak, membawa anak kepada Tuhan. Saudara sebagai orang tua, apakah saudara sudah mengerjakan akan hal itu? Kuasa Roh Kudus akan bekerja dengan efektif jikalau kita mengikuti cara Yesus, yaitu memuridkan orang lain. Dan bukankah anak-anak anggota keluarga yang Tuhan berikan buat kita? Sudah berdoa agar orang tua mau mengajarkan firman Tuhan kepada anak. Terlebih orang tua hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Apakah engkau sudah menceritakan Yesus kepada anak-anak? Apakah engkau sudah menceritakan keselamatan untuk anak cucumu?
Ceritakan Yesus. Di situ Roh Kudus bekerja. Dan jangan puas ketika engkau Kristen, anakmu sudah Kristen. Belum, saudara. Hanya iman warisan bisa menjadikan orang Kristen vampir, saudara. Tetapi membuat anak kita untuk sungguh-sungguh percaya pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus bekerja ketika kita mengikuti cara Yesus. Muridkan, ceritakan Yesus, muliakan Yesus, menyembah Yesus kepada anak-anak kita. Kita minta Roh Kudus untuk terus menolong setiap kita. Mari kita naikkan pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Dan tetap berdiri, mari kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan. Mari kita sekali lagi kita berdoa, minta Tuhan boleh memperkenan kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur Roh Kudus boleh terus menyertai, membimbing kami, mengerti kebenaran. Dan kami percaya Roh Kudus yang sama akan mendorong kami, memberkati kami, untuk kami memberikan persembahan yang sebenarnya adalah semua ini milik Tuhan, yang kami kembalikan agar gereja Tuhan boleh Engkau berkati. Gereja Tuhan boleh Tuhan sertai sehingga dikelola dengan baik ya Tuhan. Sehingga kami percaya Roh Kudus
beserta dengan gereja kami. Segala program, segala hal yang dikelola oleh gereja ini kiranya berkenan untuk memuliakan Engkau dan berkenan untuk menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur, terimalah persembahan ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong para penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasihnya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Hari ini saya merasa makanannya begitu nikmat sekali. Jadi kalau saya mencoba menambahkan atau menyimpulkan, pada perjanjian lama tidak bisa dipungkirin bagaimanapun Allah lebih memperkenalkan diri di dalam diri Bapa. Tetapi kita tahu persis dalam perjanjian lama umat Israel menolak Bapa, mengimport berhala-berhala orang kafir untuk disembahnya. Lalu datanglah Kristus anak tunggal Bapa menjadi manusia. Dia bukan datang ke dunia, bukan lahir di Tiongkok, bukan lahir di India, lahir di keturunan Abraham, umat Israel, umat pilihannya. Tetapi lagi-lagi Kristus juga ditolak bahkan disalib. Hari ini Tuhan berelasi dengan manusia. Dengan orang-orang percaya bukan lewat Bapa, bukan lewat Kristus, tetapi lewat Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Tetapi pertanyaannya, apakah seperti perjanjian lama, Bapa ditolak? Seperti zaman Kristus inkarnasi, Kristus ditolak. Hari ini Roh Kudus pun juga ditolak. Saya harus berani memastikan, banyak gereja masih pakai istilah gereja, tapi sebetulnya menolak Roh Kudus. Karena Roh Kudus datang untuk meninggikan Kristus. Tetapi gereja sekarang lebih membesar-besarkan Roh Kudus dan berharap menjadi sakti oleh karena kuasa Roh Kudus. Apa bedanya dengan dukun-dukun? Banyak pendeta-pendeta merasa lebih sakti ketika diurapi dengan dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan bukan membawa jemaat-jemaatnya untuk datang kepada Kristus, tetapi hanya untuk membawa jemaat-jemaatnya menikmati kuasa Roh Kudus saja dalam tanda kutip. Kuasa Roh Kudus yang benar membawa jemaatnya bertumbuh ke arah Kristus. Pada waktu tadi berbicara tentang jus nikmat, saya mulai berpikir, kalau saya baca Alkitab tidak siapin jus, siapin kopi kok. Tapi istri saya ngomong, kalau minum kopi jangan pakai gula ya. Saya
setiap kita punya kenikmatan kita masing-masing. Silahkan, sama seperti saya tidak bisa baca Alkitab tanpa kopi. Biarlah sekarang saya mengatakan saya tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Apa gunanya saya baca Alkitab ada kopinya tapi tidak ada Roh Kudusnya? Silahkan pikirkan apa yang menjadi kenikmatanmu yang masih dalam konteks positif. Dan biarlah seperti itu Roh Kudus bagi kita. Kalau kita nyanyi anggur baru tercurah, sorry saya tidak minum anggur. Tapi saya minum kopi. Jadi bagi saya senikmat minum kopi, senikmat itulah Roh Kudus memenuhi hidup saya. Pahamilah Tuhan. Dengan konteksmu masing-masing itu baru hidup. Tetap boleh pakai ilustrasi-ilustrasi Alkitab, simbol-simbol Alkitab, tetapi coba konkretkan melalui apa yang paling nikmat untuk kita. Baru di sini kita bisa betul-betul resep gitu loh, ngerti tentang Alkitab. Resep tentang firman. Oke. Kopi bagi saya sekarang adalah setiap kali saya minum Alkitab, baca Alkitab sambil menghirup kopi, saya mengatakan, ya Roh Kudus, penuhilah aku. Saya kira masih biblikal. Karena Alkitab mengizinkan kita memakai konteks kita masing-masing untuk memahami kedekatan kita dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan kami, gereja ini khususnya sudah berjalan cukup lama. Cukup panjang dengan liku-likunya. Cukup panjang dengan kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan. Tetapi sekaligus penyertaan yang kami rasakan secara nyata sampai hari ini. Dan di tempat ini relatif bukan waktu yang singkat. Tanpa dirasakan sudah ada memasuki tahun kedua bahkan tahun ketiga. Kami rindu Tuhan bukan hanya gedung gereja yang baru. Bukan hanya jemaat yang baru. Bukan hanya kepengurusan yang baru. Bukan hanya sekedar pemahaman yang baru. Bahkan bukan hanya sekedar kerinduan dan tekad-tekad yang baru. Tetapi kami rindu. Setiap kami sekali lagi diperbaharui. Bahkan oleh pekerjaan Roh Kudus yang diberikan keleluasaan untuk bekerja di dalam setiap kami. Kami mau Tuhan bukan hanya sekedar merayakan hari Pentakosta. Tetapi sekali lagi menghidupi kuasa Pentakosta di dalam kehidupan setiap kami. Mulai dari gembala sidang, para majelis, penatua, bahkan seluruh jemaat, bahkan sampai pada unit-unit keluarga jemaat di tempat ini. Tuhan kiranya bekerjalah Roh-Mu secara leluasa atas diri setiap kami. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh merasakan gereja ini menjadi satu gereja yang selangkah demi selangkah mengikuti cara Tuhan. Selangkah demi selangkah mentaati perintah Tuhan. Selangkah demi selangkah dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan. Membawa lebih banyak jiwa dipersembahkan untuk sujud di hadapan kayu salib Kristus yang menyelamatkan. Tuhan terima kasih. Pada saat yang sama kami boleh mengucap syukur. Pada kesempatan ini bahkan kami juga boleh berdoa untuk setiap pergumulan kami masing-masing yang berbeda-beda. Yang bergumul karena pekerjaan. Bergumul karena kesulitan finansial. Bergumul karena sakit penyakit. Biarlah kami semua mendapatkan kekuatan oleh kuasa Roh Kudus yang dinyatakan di dalam kehidupan setiap kami.
Terlebih lagi kami mengucap syukur Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami, menyertai kami, menguatkan kami, bahkan menjadikan kami sebagai meterai yang menegaskan bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Oleh karena itu dengan rasa syukur, bahkan dengan rasa bangga, kami mau berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, pertolongan, pemeliharaan, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Doa teduh ibadah selesai.